Jadi kiper dadakan saat PSIS Semarang lawan Persipal Palu, Denilson Rodriguez, tak ada masalah. Kemenangan besar PSIS Semarang menyimpan cerita unik. Denilson Rodriguez tiba-tiba berubah peran jadi kiper dadakan di momen krusial pertandingan. Meski tidak mencetak gol, Denilson justru mencuri perhatian lewat peran tak biasa yang ia jalani di menit akhir laga. Pemain asing itu awalnya mengisi lini tengah PSIS hampir sepanjang pertandingan sebelum akhirnya mendapat tugas mendadak yang tak terduga. Momen tersebut terjadi saat injury time babak kedua, ketika situasi berubah drastis akibat kartu merah yang diterima kiper utama. Rizky Darmawan harus keluar lapangan setelah melakukan pelanggaran keras di area 12 pas yang berujung hadiah penalti. Kondisi makin sulit karena PSIS tidak bisa memasukkan kiper pengganti, jatah pergantian pemain sudah habis sebelumnya. Dalam situasi genting itu, tim pelatih mengambil keputusan cepat dengan menunjuk Denilson menjadi penjaga gawang dadakan. Tanpa banyak waktu, Denilson langsung mengenakan jersey kiper berwarna hijau dan bersiap menghadapi eksekusi penalti lawan. Namun upayanya belum berhasil, tendangan pemain Persipal Palu, Avandi tetap masuk dan mengubah skor menjadi 1-6. Meski gagal menahan penalti, keberanian Denilson tetap mendapat apresiasi karena kesiapannya membantu tim dalam kondisi darurat. Tidak ada masalah saya jadi kiper tadi. Ketika coach membutuhkan saya juga bersiap untuk membantu tim ini. Situasi tak biasa ini juga mendapat tanggapan dari pelatih PSIS, Andri Ramawi yang menilai kejadian tersebut hal wajar. Soal kartu merah dalam pertandingan seperti itu bisa saja terjadi. Kenapa Denilson dipilih? Karena ada satu sesi latihan dia pernah jadi kiper, makanya kita pilih dia. Terus yang terpenting posisi yang menggantikan kita ambil pemain depan, karena kita tidak mau ada lubang di pemain belakang ketika kita kehilangan satu pemain, itu sih alasannya. Keputusan ini ternyata bukan tanpa persiapan. Denilson memang sudah beberapa kali mencoba posisi kiper saat sesi latihan tim. Dalam beberapa latihan, ia bahkan rutin menguji kemampuannya sebagai penjaga gawang bersama rekannya Rafinha di akhir sesi. Hal ini membuat tim pelatih cukup yakin menunjuknya, meski dalam situasi pertandingan resmi yang penuh tekanan tinggi. Usai bekuk Persipal, PSIS Semarang kini fokus hadapi Barito Putra. PSIS Semarang langsung mengalihkan fokus setelah kemenangan besar. Mereka bersiap menghadapi tantangan baru yang diprediksi jauh lebih berat. PSIS tampil perkasa saat menjamu Persipal FC, tanggal 29 Maret tahun 2026, bermain di Stadion Jatidiri Semarang dengan dominasi penuh sepanjang laga. Laskar Mahesa Jenar menang telak dengan skor 6-1, hasil ini menjadi bukti peningkatan performa tim dalam beberapa pertandingan terakhir. Kemenangan tersebut tidak hanya menjaga tren positif, tetapi juga membawa PSIS keluar dari tekanan zona merah klasemen sementara. Tambahan 3 poin membuat PSIS naik ke posisi 8 dengan koleksi 19 poin, menggeser Persiba Balikpapan ke posisi bawah. Namun euforia kemenangan tidak berlangsung lama, karena jadwal berikutnya sudah menanti dengan tantangan yang tidak kalah berat. Laga tersebut akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang, memberikan keuntungan bagi PSIS yang tampil di hadapan pendukung sendiri. Pelatih PSIS Andri Ramawi memastikan timnya tidak akan lengah meski baru saja meraih kemenangan besar di pertandingan sebelumnya. Kami bersama staf pelatih lain sudah menganalisa kelebihan dan kekurangan Barito Putra dan itu menjadi perhatian kami. Kami juga menyiapkan game plan di mana mungkin kami tidak akan bermain sama seperti menghadapi lawan sebelumnya, kata Andri Ramawi, dilansir dari ILIK. Menurutnya pendekatan taktik akan berbeda, karena karakter permainan Barito Putra tidak sama dengan lawan yang sebelumnya dihadapi. Ambisi Barito Putra di papan klasemen menjadi perhatian khusus, sehingga PSIS harus tampil lebih disiplin dan terorganisir. Persiapan tim sudah dimulai sejak tanggal 31 Maret tahun 2026, pemain menjalani latihan untuk menjaga kondisi dan meningkatkan strategi permainan. Fokus utama adalah menjaga konsistensi performa, terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan lini serang. PSIS juga berupaya memaksimalkan keunggulan bermain di kandang sendiri untuk mengamankan hasil positif dalam pertandingan nanti. Mental pemain menjadi faktor penting, karena tekanan pertandingan akan meningkat seiring kebutuhan meraih poin maksimal. Melawan Barito Putra, PSIS membidik kemenangan untuk memperkuat posisi mereka agar tetap bertahan di kompetisi ini. Seluruh elemen tim kini bergerak dengan fokus yang sama, memastikan kesiapan maksimal menghadapi laga penting berikutnya.
Pertandingan ini akan menjadi ujian konsistensi bagi PSIS, apakah mampu mempertahankan tren positif atau justru kembali tertekan. Kini semua mata tertuju pada duel tersebut, yang berpotensi menentukan arah perjalanan PSIS di musim 2025-2026 ini.